Tribuners masih bersama saya Feby Toan dalam program Live Report Raja. Berita selanjutnya, jelang perayaan Paskah 2025, rehabilitasi bersumber masyarakat atau RBM Tang Mentoe menerima beberapa kunjungan kasih, seperti dari PWGT Klasis Rantepao dan ICI Komisariat Toraja. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Toraja, rekan Ratri Fiandini. Silakan rekan Ratri. Ya, baik, terima kasih rekan VB dan selamat siang Tribuners. Ya, benar menyambut Hari Paskah 2025 Persekutuan Wanita Gereja Toraja atau PWGT dan juga Ikatan Sarjana Ekonomi atau ISEI Komisariat Toraja melakukan kunjungan ke rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM pada Rabu 16 April 2025 pagi kemarin. Rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM Toraja ini terletak di Kelurahan Talulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. RBM Toraja sendiri merupakan tempat untuk memberdayakan masyarakat dan menangani masalah sosial dan kesehatan terutama bagi penyandang disabilitas. Ketua PWGT Klasis Rantepao yang bernama Alfrida mengatakan kegiatan tersebut merupakan aksi berbagi kasih yang dilakukan jelang Paskah. Kepada Tribun Toraja, Alfrida mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk berbagi kasih menjelang Paskah dan mereka memilih RBM sebagai tempat untuk menyalurkan bantuan mereka. Selain itu, ISEI Komisariat Toraja juga juga melakukan berbagi kasih jelang Paskah dan memberikan bingkisan serta makan siang kepada siswa RBM dan juga menggelar uh, dan juga mereka melakukan uh, kerjasama untuk mempromosikan uh, hasil karya siswa-siswa di RBM tersebut. Kepada Tribun Toraja, uh, Adriana Madia Marampak mengatakan berbagi kasih ini selaras dengan tujuan kehadiran ISEI di Tangmentoe, yaitu membangun ekonomi daerah. Salah satu wujud kasihnya dalam membangun daerah yaitu dengan membantu memasarkan produk anak RBM dan juga makan bersama serta pembagian bingkisan. RBM Tangmentoe juga merupakan pusat belajar yang memberikan pendidikan dan juga pelatihan keterampilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Di tempat ini, siswa tidak hanya menerima pembelajaran formal seperti menggambar, tetapi juga mereka melakukan pelatihan keterampilan seperti menjahit, melukis, dan juga membuat kerajinan tangan. Salah satu guru RBM, Damaris Bangun, menjelaskan bahwa para siswa didorong untuk mengembangkan potensi diri melalui pelatihan keterampilan yang terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar. RBM memiliki beberapa kelas yang tersebar di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dengan total siswa keseluruhannya itu mencapai 512 orang. Melalui pelatihan yang diberikan, siswa ABK ini atau anak berkebutuhan khusus mampu memproduksi berbagai produk UMKM seperti gelang, gantungan kunci, kalung, dan kandaure atau aksesoris tradisional Toraja. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk mengekspresikan kreativitas siswa, tetapi juga berpotensi untuk menambah penghasilan keluarga. Guru hanya menyediakan bahan-bahan dan bimbingan, sementara siswa yang mengerjakan produk mereka secara mandiri. Produk-produk kerajinan ini biasanya dipasarkan dalam pameran, acara gereja, atau dibeli langsung oleh tamu-tamu yang berkunjung ke RBM. Ya, demikian yang dapat saya laporkan dan saya kembalikan kepada rekan VB di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ratri untuk laporannya. Selanjutnya, Tribuners kita akan menyaksikan wawancara bersama Damaris Bangun sebagai pendamping di RBM dan Helba Rundu Padang sebagai pengurus ICI Komisariat Toraja. Kami dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dalam rangka berbagi kasih dengan RBM Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat yang sudah sekitar 30 tahunan ya di bawah naungan Persekutuan Wanita Gereja Toraja sebagai pengurus dan anggota ISEI Komisariat Toraja.
yang ya seperti di baju ini ingin bersinergi membangun ekonomi Toraja. Kita melihat bahwa salah satunya hasil karya dari anak-anak RBM dan masih banyak yang dipajang di sana yang bisa kita kembangkan, membangun juga ekonomi mereka karena ada beberapa anak-anak yang bahkan sudah menjadi tulang punggung keluarga. Jadi mereka ini bisa kita, bagaimana caranya kita bisa membantu, tentunya bukan cuma ISEI, bekerja sama dengan semua pihak, dan ini bukan kunjungan yang terakhir, tetapi akan yang pertama dan seterusnya akan kita usahakan untuk tetap bekerja sama dengan RBM ini karena betul-betul anak-anak di sini yang berkebutuhan khusus, yang anak-anak spesial yang Tuhan anugerahkan, itu bisa kita berdayakan ya. Orang-orang di luar sana pasti akan banyak yang akan membantu juga anak-anak ini sehingga mereka bisa berdiri sendiri, membangun ekonomi, bahkan seperti mencontoh beberapa teman yang sudah menghidupi keluarganya. Jadi ISEI selain berbagi kasih juga datang untuk kali pertamanya ini datang untuk melihat situasi yang ada, kemudian selanjutnya akan kita buat kerjasama yang lebih bagus lagi untuk membangun ekonomi, bersinergi membangun ekonomi Toraja pada khususnya. Terima kasih. Jadi di RBM ini kami memberikan pembelajaran kepada anak-anak, pendidikan dasar dan keterampilan. Keterampilan itu menjahit, membuat aksesori Toraja dari manik-manik, kalung, gantungan kunci, pokoknya berbagai macam aksesori Toraja. Juga ada yang melukis, ya, membuat baki, membuat patung-patung, ya, dan juga setelah pembelajaran pendidikan dasar ada keterampilan untuk memasak kepada anak-anak tidak mengenal perempuan atau laki-laki. Mereka dibimbing untuk bantu diri, jadi mereka juga bergilir untuk saling melayani. Untuk pemasarannya ketika ada tamu yang berkunjung dan juga apabila ada pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah, oleh instansi, oleh gereja, itu RBM selalu hadir. Dan juga kadang kalau ada para wisata datang, kadang kami dipanggil ke objek wisata, mereka menari karena di sini juga kami mengajar anak-anak menari. Demikian Tribuners untuk live report kita di hari ini, 17 April 2025. Ikuti semua media sosial Tribun Toraja untuk mendapatkan update terbaru mengenai peristiwa seputar Toraja hingga dunia. Saya Feby Telan dan kru yang bertugas undur diri, mata lokal menjangkau Indonesia.